SP itu strategi pelaksanaan. Jadi intinya gini loh. Kalau orang mau bertemu dengan seorang pasien, ya, maka harus membuat SP. SP itu sebenarnya ada di sini loh. Ada di otaknya kalian, ada di pemikiran kalian, bukan ditulis. Tapi karena Anda itu mahasiswa, maka diminta untuk menulis. Kerangka pikir mindset Anda ketika bertemu pasien itu seperti apa, paham ya? Nah, tentu SP ini ada fasenya. Yang pertama itu fase prainteraksi. Yang kedua orientasi. Yang ketiga kerja, 4 terminasi. Persoalannya mungkin Anda di kampus hanya diajari 3 fase, orientasi, kerja, dan terminasi. Prainteraksinya hilang. Padahal prainteraksi itu kunci sukses untuk hasil asupan atau hasil pertemuan. Nah, bentuk real dari prainteraksi itu apa? Ketika Anda bisa membuat proses keperawatan. Jadi nanti saya mau ketemu kamu. Seperti apa saya melakukan pertemuan itu? Kan harus dipersiapkan kan? Masa persiapan itu yang dimaksud dengan prainteraksi. Misalnya, saya dikasih pasien A. Saya kan nggak tahu kondisi terkininya kan? Makanya saya datangi, saya tanya-tanya. Kalau kemarin pernah ketemu, saya validasi lagi tanda gejalanya, saya validasi lagi kemampuannya, sehingga hasilnya menjadi apa? Kondisi pasien, ya kan? Maka di kondisi pasien itu selalu harus ada DS dan DO. Mau pertemuan pertama, kedua, atau ketiga itu tetap sama. Apa? Di DO itu tetap mewakili apa yang kamu lihat dan apa yang pernah dia pelajari atau pernah dia gunakan. Kalau pertemuan kedua berarti apa yang pernah dipelajari sebelumnya. Dia mampu nggak? Misalnya, oh sudah mampu menghadiri dengan bantuan. Kalau misalnya belum pernah diajarkan atau belum pernah ketemu, berarti biasanya kalau mendengar suara didiamkan atau berusaha untuk menghadik. Nah, sehingga ada komponen ya, tanda yang dilihat terkait halusinasi dan ada tanda terkait dengan kemampuan. Jadi komponen dari, kalau DS kan apa yang dia omongin kan, kalau DO kan apa yang kita lihat kan. Nah oke, kita sudah ketemu nih ya kondisi, bisa jadi bukan satu masalah tapi 2 atau 3 masalah. Kayak kemarin kan begitu datang, didatengin ternyata ada wahamnya, ada RPK-nya, ada DR-nya. Nah, maka kita harus menetapkan diagnosis. Apa? Diagnosis keperawatan. Oh, ternyata dari pertemuan tadi yang singkat itu kita bisa menemukan diagnosa keperawatan ini, dan ini. Maka komponen kedua di SP ini adalah diagnosa keperawatan. Nah, dari situ maka kita mulai mikir, wah saya harus milih salah satu untuk saya latih. Berarti saya harus ketemu, ya nggak? Nah, ketika ketemu itu, maka saya membuat tujuan pertemuan. Jadi tujuan pertemuan itu ya bukan tujuan askep. Tujuan pertemuan itu beda dengan tujuan askep ya. Ibarat gini, saya maka mau ketemu kamu. Untuk apa kamu ketemu? Maksud? Beda dengan saya ingin mengasuh kamu. Untuk apa saya mengasuh kamu? Beda nggak? Jadi kalau yang tujuan yang tertera di SLKI itu tujuan asuhan. Tapi ketika kamu bikin tujuan di SP, maka itu tujuan pertemuanmu. Jadi sebenarnya tulisannya nggak banyak. Pertama, saya ingin ketemu. Maka ketika saya bertemu kamu, saya akan membantu kamu mengenal. Ya, membantu mengenal halusinasinya, mengenal isosnya, penyebab isos, mengenal keuntungan berhubungan sosial, mengenal ini. Kalau pertemuan kedua, maka
pasti akan bertambah, membantu mengenali kemampuan yang kemarin diajarkan, gitu kan? Jadi tujuan pertama kamu ketemu itu satu, saya ingin ngecek atau saya ingin pasien itu mengenal tanda gejala halusinasinya. Dan kalau sudah dilatih, saya ingin pasien itu mampu belajar kembali kemarin yang sudah dilatih. Itu tujuan pertama. Yang kedua adalah saya ingin pasien itu nanti mampu belajar menghardik. Saya ingin pasien itu mampu belajar berkenalan. Ya kan? Sudah dua kan tujuan pertemuannya. Nah, yang ketiga, saya ingin pasien itu mampu memasukkan yang sudah dilatih itu dalam jadwal kegiatan harian. Jadi kalau di dalam tata laksana tulisannya sebenarnya kan ya klien mampu misalnya, atau klien bisa mengontrol halusinasinya, atau perubahan persepsi sensorinya membaik, atau bisa melakukan hubungan interpersonal secara bertahap dengan tujuan khusus. Satu, klien mampu mengenal tanda gejala isolasi sosial dan cara berkenalan yang biasa dilakukan. Yang kedua, klien mampu latihan berkenalan. Yang ketiga, klien mampu memasukkan jadwal kegiatan berkenalan dalam jadwal kegiatan harian. Nah, sudah punya tujuan kan? Jadi nggak usah banyak sebenarnya tulisannya, cuma 3 baris kan? Nah, kemudian persoalannya kan kita ingin membantu pasien. Masa sih kita nggak introspeksi, nggak self awareness, nggak mencoba narik diri, sebenarnya saya mampu nggak? Sebenarnya saya cukup bisa nggak? Kira-kira ada nggak kesulitan yang akan saya temuin ketika ingin mencapai itu? Maka dibuatlah intervensi. Hati-hati, bahasa intervensi itu bahasa instruksi ya, bukan menjelaskan, melatih. Nah, ini masih gitu. Iya enggak? Ya, bahasanya bahasa instruksi. Misalnya nih ya, bantu klien mengenal tanda gejala ISOS dan cara berkenalan yang biasa dia lakukan. Satu baris kan? Yang kedua, latih klien cara berkenalan. Kalau halusinasi ya latih cara menghardik. Kalau RPK latih cara relaksasi napas dalam. Nah, berikutnya tentu bantu memasukkan cara berkenalan dalam kegiatan harian. Ya. Nah, kita sudah punya intervensi kan? Sudah punya modal. Untuk nanti waktu bertemu saya ingin melakukan ini, tujuannya untuk ini, sudah cetok. Persoalannya saya nggak terlalu paham bagaimana cara berkomunikasi, fase-fasenya, tekniknya. Nah, sekarang di fasenya, mau gayamu seperti apa itu terserah. Yang penting tujuanmu jelas. Apa? Orientasi itu sebenarnya tujuan pokoknya bagaimana kamu itu membantu pasien mengenal masalahnya. Itu alasan kenapa saya share tentang SP1A, mengenal marah, mengenal ISOS, mengenal halusinasi, mengenal waham. Itu sebenarnya kan SP1A yang seringkali terlewatkan, dan itu harus dikerjakan di fase orientasi sebelum menanyakan apa yang sering dia lakukan atau menanyakan latihan sebelumnya. Jadi isinya orientasi itu kan pasti teman-teman udah hafal kan. Isinya kan ya seperti itu, salam, perkenalan, tujuan pertemuan, ya enggak? Nanya perasaan,
terus nanya-nanya tentang masalah. Nah, setelah itu sedikit memberikan informasi bahwa itu masalah yang harus diatasi, ya. Terus menanyakan selama ini sudah melakukan apa. Kalau kemarin sudah dilakukan, ya latihan, maka tanya lagi masih ingat enggak, validasi kemampuan. Nah, setelah itu apa? Bikin kontrak. Setelah bikin kontrak, mempersiapkan dia untuk latihan apa? Suruh ke kamar mandi atau minum dulu. Selesailah. Jadi kok sebenarnya ceritanya nggak usah banyak-banyak di orientasi itu. Intinya kamu mau ngomong apa sih? Ya. Kalaupun kau bikin selamat pagi nih, ya, kayak selorak kayak terserah. Tapi sebenarnya nggak kayak skrip ya. Inti-intinya saja, ya. Seperti apa kau nanyainnya. Kalau pengembangan itu nanti pas interaksi. Karena kalau kita mengacunya ke apa namanya skrip, kita biasanya blocking. Rasanya beda. Nah, fase kerja. Hati-hati, fase kerja ini seringkali suka tidak tepat. Kenapa? Karena banyak literasi yang bermacam-macam, sumber yang macam-macam. Di fase kerja ini kan kita intinya edukator ya. Apa sih yang akan kita sampaikan? Satu, tentu kan memfokuskan dia bahwa hari ini kita akan latihan ini kan gitu. Nah, terus kemudian menjelaskan. Kalau mau mengajarkan sesuatu itu pastinya apa yang akan diajarkan dulu? Pengertian dulu, ya. Pengertiannya itu penting. Anda diajari menyuntik saja, menyuntik adalah kan, ya enggak? Masa kok mau mengajari menghadik nggak mau jelasin menghadik adalah? Nah, kemudian yang berikutnya pasti dijelaskan tujuan. Lewong kamu mengajarkan masang sonda saja, kenapa dipasang sonda? Masa kamu ngajarin berkenalan nggak pengen menjelaskan tujuan berkenalan apa? Ya nggak? Masa kamu misalnya mau mengajarkan keramas atau mengkeramasi pasien, kamu menjelaskan tujuan keramas. Masa kamu mengajarkan sesuatu nggak ingin menjelaskan tujuannya, menjelaskan alatnya, ya kan? Maka kan harus ada. Nah, berikutnya namanya mengajarkan sesuatu. Kayak dosenmu ngajari nyontek saja menunjukkan dulu toh cara nyontek yang benar kayak apa kan? Nggak langsung kamu disuruh kan? Masa kamu nyuruh pasien latihan, dia suruh latihan dulu, kamu belakangan. Harusnya kamu dulu tunjukkan, ya nggak? Setelah itu dia suruh mencoba. Kalau nggak berani, bareng-bareng. Setelah dia cukup pede, baru suruh mencoba sendiri. Baru berikan reinforcement. Nah, terakhir jelaskan jika itu dilakukan dengan benar apa. Ini membangun sikap. Sama aja misalnya gini loh. Mbak, kamu sudah belajar menyuntik. Menyuntik itu benar jika. Menyuntik itu salah jika. Ya kan? Suka kan? Setelah menyuntik dikaji responnya, nyeri, bengkak, itu kan? Itu sebenarnya sama. Ketika kamu relaksasi napas dalam dengan benar, kamu akan ngerasain seperti apa. Kalau relaksasi napas dalamnya salah, mau seperti apa? Itu membangun sikap itu. Anda akan menyuntik dengan hati-hati jika, ya kan? Jika Anda tahu bahwa resiko menyuntik yang tidak hati-hati itu akan seperti ini. Kamu akan membuat nasi goreng dengan enak jika kamu punya ukuran, punya standar. Seperti apa sih nasi goreng yang enak? Enggak. Makanya dijelaskan. Jika kamu sudah melakukan ini dengan baik, maka fase kerja itu melakukan yang mana? Intervensi kedua, melatih. Baru kita ke terminasi. Terminasi itu isinya ya evaluasi perasaan, gimana perasaannya. Nah, kita kan sudah mengajarkan nih pengertian, tujuan, alat, caranya, hasilnya. Maka kita tanya ulang, ya kan? Tujuannya apa? Kita memastikan dia tahunya itu, pahamnya, ya mandiri, bantuan atau total atau enggak sama sekali. Karena untuk membuat kontrak dan jadwal. Nah, tadi di tujuan di intervensi ketiga dapat tuh bantu memasukkan dalam jadwal. Ya, makanya ketika misalnya pasien itu sudah
mencoba untuk menjawab dan mempraktekkan kembali, selalu ada kata-kata bagus, kamu sudah bisa. Bagaimana kalau itu dimasukkan dalam jadwal? Nah, setelah itu dikerjakannya, nanti kalau udah dikerjakan centang, kalau enggak ya strip. Nah, ini disimpan di mana biar enggak hilang. Nah, untuk besok, ya kan, kita akan latihan berikutnya, tapi kita akan diskusikan dulu itu, ya, yang latihan sekarang. Nah, waktunya kurang lebih sekian, tempatnya di mana. Nah, silakan kalau mau istirahat. Jadi paling tidak isi dari SP itu ya.